lagi bersama saya Jania Tamunuk. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi yang tentunya tidak kalah menariknya dari materi-materi lain, yaitu materi teorema Pythagoras. Nah teman-teman, materi ini merupakan materi pada tingkatan sekolah menengah pertama kelas 8. Nah sebelum kita memulai penjelasan tentang materi ini, sebelumnya izinkan saya untuk mengenal diri terlebih dahulu. Jadi, nama lengkap saya Jania Tamunuk dengan NIM 2301030034. Saya berasal dari kelas A semester 4, program studi pendidikan matematika FIP Undana Kupang. Nah teman-teman, sebelum kita mempelajari suatu materi, tentu kita harus tahu apa hasil akhir yang ingin kita capai setelah mempelajari materi tersebut. Nah untuk itu, kita akan sama-sama melihat tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya sampaikan, yaitu materi teorema Pythagoras. Nah tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah peserta didik diharapkan mengetahui dengan tepat asal-usul konsep teorema Pythagoras. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu mengerti, memahami, dan mampu menjelaskan dengan tepat konsep teorema Pythagoras. Dan yang ketiga sekaligus terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Nah, teman-teman, kita akan langsung pada materinya. Jadi, menurut teman-teman, sejak kapan sih teorema Pythagoras itu ada dan digunakan oleh manusia? Dan siapa yang menemukan teorema tersebut? Jadi, kita akan membahas secara singkat tentang asal-usul teorema Pythagoras ya, teman-teman. Nah, tokoh yang ditunjuk oleh anak panah pada layar, teman-teman bisa lihat, itu merupakan tokoh yang namanya diambil untuk dijadikan nama teorema yang kita pelajari hari ini, yaitu teorema Pythagoras. Dan tokoh tersebut sendiri merupakan bapak bilangan yang sering kita sebut dengan bapak Pythagoras. Nah, teman-teman, jadi, siapa yang menemukan konsep teorema Pythagoras? Seperti kebiasaan sebelum-sebelumnya, seperti pada hukum Newton misalnya, hukum Newton ditemukan oleh Sir Isaac Newton, dan hukum Archimedes juga ditemukan oleh Archimedes. Sehingga banyak dari kita yang pasti berpikir bahwa Bapak Pythagoras ini adalah penemu dari teorema Pythagoras. Tapi, teman-teman salah ya, Pythagoras bukanlah penemu pertama dari teorema ini. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa simak. Jadi, sebenarnya teorema Pythagoras ini sudah digunakan sejak lama sekali, yaitu sekitar pada abad ke-1900 sampai 1600 sebelum Masehi. Dan digunakan oleh bangsa Mesir, bangsa Babilonia, dan Cina kuno. Mereka sudah memiliki pemahaman mengenai relasi atau hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku jauh sebelum Bapak Pythagoras lahir. Nah, teman-teman, bukti penemuan dari teorema Pythagoras ini dapat kita lihat pada salah satu bukti sejarah dari bangsa Babilonia, yaitu tablet Babilonia. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah tablet yang menjadi bukti sejarah dari teorema Pythagoras itu sendiri. Jadi untuk bentuk tabletnya yang lebih jelas, lebih diperjelas lagi bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman, jadi pada isi tablet ini teman-teman bisa perhatikan bahwa isinya ternyata adalah 3 angka yang memenuhi syarat dari teorema Pythagoras, yang saat ini kita menyebutnya sebagai triple Pythagoras. Nah, diperkirakan bahwa ilmu pengetahuan inilah yang akhirnya mendasari bangsa peradaban kuno, yaitu bangsa Mesir, untuk membangun salah satu keajaiban dunia yang sangat terkenal, yaitu piramida di Mesir. Nah, teman-teman, walaupun Bapak Pythagoras ini bukan penemu pertama dari teorema Pythagoras, tapi bukan berarti dia semena-mena mengklaim mengenai teorema ini ya. Tapi ia mendapatkan penghargaan atas teorema ini karena dianggap telah menyebarkan pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani serta telah membuktikan rumusnya secara sistematis. Nah, mungkin itu penjelasan singkat tentang asal-usul teorema Pythagoras. Yang berikutnya, jadi setelah penjelasan tadi, apa sih teorema Pythagoras itu yang dapat teman-teman pahami? Jadi kita akan masuk dalam pembahasannya. Teorema Pythagoras adalah teorema yang menjelaskan hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Oleh karena ini, perlu digarisbawahi, teorema ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Nah, tapi apa sih segitiga siku-siku itu? Apakah teman-teman sudah mempelajarinya? Jadi kita akan membahas secara singkat mengenai segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku sendiri merupakan segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat. Kita bisa lihat pada gambar yang akan terlampir. Nah, ini adalah gambar segitiga siku-siku, dan teman-teman bisa lihat di sini adalah salah satu sudutnya, yang ternyata besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, ini sendiri sudah memenuhi syarat dari segitiga siku-siku. Nah, selain memiliki sudut 90 derajat, segitiga siku-siku juga memiliki 2 sisi tegak yang saling tegak lurus, dan memiliki 1 sisi miring yang biasa kita sebut dengan hipotenusa. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa kuadrat panjang hipotenusa atau sisi miring pada segitiga siku-siku itu adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Nah, dari pernyataan teorema Pythagoras ini, kita bisa melihat ilustrasinya, yaitu yang pertama. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah salah sisi pertama yang kita beri nama dengan A kecil. Kemudian ada sisi kedua yang kita beri nama sisi B. Nah, sisi A dan sisi B ini saling tegak lurus ya teman-teman. Setelah itu ada sisi ketiga yang terletak di depan sudut 90 derajat. Nah, kita beri nama sisi ini sisi C. Sisi C sendiri ini adalah hipotenusa. Nah, teman-teman, jadi berdasarkan pernyataan teorema Pythagoras ini, kita dapat menyimpulkan sebuah rumus, yaitu ini adalah rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, rumus ini sendiri teman-teman memiliki arti yang sama dengan pernyataan teorema Pythagoras di atas, yaitu kuadrat panjang dari hipotenusa, yaitu C dikuadratkan, panjang sisi C dikuadratkan, adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Jadi, C dikuadratkan itu adalah sama dengan sisi A dikuadratkan ditambah dengan sisi B dikuadratkan. Nah, setelah rumus ini, ada bentuk lebih sederhana dari bentuk rumus ini, yaitu menjadi C sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan tentang teorema Pythagoras serta rumusnya ya. Kemudian, di sini saya akan melampirkan sebuah video yang membuktikan tentang teorema Pythagoras itu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada sebuah segitiga siku-siku di tengah ya. Kemudian dengan panjang sisi AB, yaitu sisi C, kemudian ada BC, sisi A, dan ada AC, sisi B. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata di luar dari segitiga siku-siku itu ada 3 persegi panjang. Bukan persegi panjang, minta maaf. Ini ada 3 persegi. Ada 3 persegi.
Dan persegi pertama itu dengan panjang sisi A, sedangkan persegi kedua dengan panjang sisi C. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini luas daerah dari persegi A adalah sebesar ini, kemudian ini adalah luas daerah dari persegi dengan panjang sisi C. Nah, untuk pembuktian teorema Pythagoras sendiri itu, kita akan melihat bahwa ternyata luas daerah dari persegi dengan panjang sisinya salah satu sisi tegak ini segitiga siku-siku, dan luas daerah dari persegi dengan panjang sisi salah satu sisi tegak segitiga siku-siku itu akan sama dengan luas daerah segitiga ini, yaitu akan sama dengan luas daerah dari persegi ini, yaitu persegi dengan panjang sisi adalah sisi miring segitiga siku-siku. Teman-teman bisa simak. Nah, itu adalah video singkatnya. Sedangkan untuk video lebih lengkapnya, teman-teman bisa mengklik link yang sudah tertera pada bagian sini dalam PPT-nya. Teman-teman bisa klik linknya, kemudian menonton video yang lebih lengkapnya. Dan yang berikut kita akan masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu segitiga siku-siku KLM. Dengan jika panjang KL itu sama dengan 2,5 meter dan KM sama dengan 6,5 meter, maka keliling segitiga KLM adalah titik-titik-titik. Nah, jadi teman-teman, pada pertanyaan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita akan sama-sama melihat penyelesaiannya. Nah, keliling segitiga KLM itu bisa kita cari dengan menjumlahkan ketiga sisi dari segitiga KLM. Akan tetapi teman-teman, ternyata di sini ada salah satu sisi yang belum kita ketahui panjangnya. Kita bisa lihat ilustrasinya, ada segitiga KLM dengan panjang sisi KL 2,5 meter dan panjang sisi KM 6,5 meter. Namun, panjang sisi LM belum diketahui. Nah, panjang sisi LM ini dapat kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras yang telah kita pelajari. Nah, akan kita peroleh rumus seperti ini. Jadi, seperti konsep teorema Pythagoras tadi, panjang KM dikuadratkan adalah sama dengan panjang KL dikuadratkan ditambah dengan panjang LM dikuadratkan. Sehingga dari bentuk rumus tersebut, kita bisa peroleh rumus baru, yaitu LM kuadrat itu sama dengan KM kuadrat kurang KL kuadrat. Kita tinggal masukkan panjang sisi yang sudah kita ketahui, yaitu KM sama dengan 6,5 dan KL sama dengan 2,5. Hingga akan kita peroleh panjang LM itu plus minus 6. Akan tetapi teman-teman, karena LM itu merupakan panjang sisi, maka dia tidak mungkin negatif 6 ya. Jadi, untuk panjang sisinya itu kita hanya ambil yang positifnya saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang sisi LM itu adalah 6 meter. Dan dapat kita masukkan panjang sisi LM dan kedua sisi lainnya untuk memperoleh keliling dari segitiga KLM, yaitu 15 meter. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman bahwa dengan adanya rumus Pythagoras yang sudah kita pelajari tadi, ternyata ada akibat yang ditimbulkan oleh teorema Pythagoras tersebut, yang ternyata bisa membantu kita untuk mengklasifikasi jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya loh. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa simak, yaitu yang pertama, ya, akibat teorema Pythagoras. Nah, apabila sisi A, B, dan C merupakan sisi-sisi segitiga, maka ketiganya dapat membentuk tiga kemungkinan, yaitu yang pertama, yang pertama seperti rumus yang sudah kita pelajari tadi, jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dengan A, B, C adalah sisi pada segitiga dan C merupakan sisi miring, sedangkan sisi A dan B saling tegak lurus. Maka segitiga tersebut tentu merupakan segitiga siku-siku dengan salah satu besar sudutnya yaitu 90 derajat ya. Untuk yang kedua, ada kemungkinan yang kedua jika A kuadrat ditambah B kuadrat justru lebih besar daripada C kuadrat. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambarnya. Di sini dengan A dan B adalah sisi segitiga yang tidak saling tegak lurus ya, dan C itu adalah sisi terpanjang dari segitiga. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ternyata di sini sudut yang dibentuk itu sudah lebih dari 90 derajat. Jadi, segitiga ini sudah bukan lagi segitiga siku-siku, tapi merupakan segitiga tumpul. Nah, kemungkinan yang ketiga yaitu apabila A kuadrat ditambah B kuadrat ternyata kurang dari C kuadrat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini panjang sisi A dan B dan C. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ternyata sudut yang dibentuk ini bukan lagi 90 derajat, tapi malah kurang dari 90 derajat. Sehingga segitiga ini bukan lagi segitiga siku-siku, ataupun bukan juga ya segitiga tumpul. Jadi, dia merupakan segitiga lancip ya, teman-teman. Dan, ya, materi tadi yang saya sampaikan, saya harap teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik, mulai dari penjelasan tentang asal-usul segitiganya, kemudian bunyi teorema Pythagoras, serta rumus yang dihasilkan, kemudian akibat-akibat dari teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kuis. Jadi untuk kuis teman-teman, pada PowerPoint itu saya memberikan 3 nomor kuis yang bisa teman-teman akses dan kerjakan. Dan teman-teman bisa pilih juga jawabannya, dan akan langsung ditampilkan apabila teman-teman menjawab dengan salah ataupun menjawab dengan benar. Kemudian ada juga icon untuk pembahasan nanti kalau teman-teman ingin melihat pembahasannya. Nah, kalau pada PowerPoint, teman-teman kalau sudah siap untuk mengikuti kuis, teman-teman bisa klik pada link yang tertera di sini pada PowerPoint-nya. Nah, ini adalah soal nomor 1, tapi pada kesempatan ini teman-teman, saya hanya akan menjelaskan soal nomor 3, karena soal nomor 1 dan soal nomor 2 itu ternyata bentuknya mirip seperti contoh soal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi tidak saya jelaskan, tapi kalau teman-teman mau mengerjakannya, teman-teman bisa membukanya di PowerPoint untuk tampilan lebih jelasnya. Dan itu juga ada pembahasannya teman-teman. Ini adalah soal nomor ketiga, ini merupakan soal aplikasi atau soal yang ternyata masalah dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin beberapa dari kita pernah mengalaminya, dan tanpa kita sadari masalah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Jadi untuk soalnya, kebun berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 10 meter dan 24 meter akan dipasang kawat di sekelilingnya sebanyak 3 putaran. Jika harga 1 meter kawat Rp5.000, maka harga seluruh kawat yang diperlukan adalah titik-titik-titik. Nah, ini adalah pilihan jawabannya. Jadi pada PowerPoint teman-teman bisa mengklik jawaban yang teman-teman anggap benar dan akan langsung ditunjukkan jawaban teman-teman salah atau benar. Kemudian teman-teman bisa pilih untuk pembahasannya. Jadi di sini saya akan membahasnya. Nah, segitiga. Ya, pertama kita lihat terlebih dahulu, ini adalah ilustrasinya dengan syarat tadi belah ketupat dengan panjang diagonalnya itu
10 dan 24 ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini segitiga ABO yang teman-teman lihat di sini di belah ketupat ini. Ternyata ini adalah segitiga siku-siku ya. Jadi di sini diketahui panjang sisi diagonal ruang dari sini ke sini itu 10 meter, kemudian dari sini ke sini 24 meter. Maka di sini diketahui panjang AO-nya 5 meter dan OB-nya 12 meter. Akan tetapi panjang sisi AB tidak diketahui. Jadi terlebih dahulu kita harus mencari panjang sisi AB agar kita mengetahui luas daerah kebun yang ada di masalah tadi, di masalah nomor 3. Jadi kita cari untuk panjang sisi AB menggunakan teorema Pythagoras. Jadi AB itu sama dengan akar dari AO dikuadratkan ditambah dengan OB dikuadratkan, sehingga kita masukkan angkanya 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat diakarkan, kemudian diperoleh akar dari 169 dan diperoleh 13 meter. Jadi panjang AB itu 13 meter, sehingga keliling belah ketupatnya itu 4 kali sisinya, jadi 4 kali 13 meter, dan diperoleh keliling dari belah ketupat atau keliling dari kebunnya itu 52 meter ya teman-teman. Nah, sedangkan pada soal itu kita dapatkan informasi bahwa kawat itu dipasang ke sekeliling bangun belah ketupat sebanyak 3 putaran, sehingga panjang kawat yang kita butuhkan itu adalah 3 dikali dari keliling kebun itu. Jadi 3 dikali 52 hasilnya 156 meter. Jadi kawat yang kita butuhkan itu 156 meter. Sedangkan diketahui juga harga kawat itu 5.000 per meter. Jadi bisa langsung kita kalikan untuk mendapatkan harga seluruh kawat, yaitu Rp5.000 dikali dengan keliling kebun tersebut, yaitu 156 meter, sehingga kita dapatkan Rp780.000 yang adalah harga yang keseluruhan harga kawat yang harus jadi teman-teman, di sini saya juga melampirkan link untuk latihan soal yang lebih lengkap. Jadi pada PowerPoint teman-teman bisa lihat link di sini yang ketika dibuka itu adalah kumpulan soal tentang teorema Pythagoras yang bisa teman-teman jadikan bahan belajar atau bahan latihan untuk mengasah kemampuan teman-teman dalam materi teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari. Nah, teman-teman, untuk apa mempelajari sesuatu tanpa kita tahu kegunaannya ataupun cara mengaplikasikannya agar memudahkan kehidupan kita? Nah, teorema Pythagoras juga punya kegunaannya yang tanpa kita sadari kita gunakan setiap hari. Nah, berikutnya, untuk kegunaan teorema Pythagoras yang pertama yaitu pada sistem navigasi. Nah, dalam sistem navigasi ternyata ada yang namanya metode triangulasi yang biasanya digunakan untuk menentukan lokasi atau koordinat berdasarkan sudut antar titik koordinatnya. Nah, selain itu teman-teman, lebih contoh dalam kehidupan sehari-hari yang lebih nyata yaitu para pelaut menggunakan teorema Pythagoras ini untuk menghitung rute terpendek dengan menggambar 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal dari posisi kapal. Pilot menggunakan teorema ini juga untuk menentukan geolokasi yang tepat untuk memulai penurunan yang aman menuju bandara tujuan. Dan kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk sistem navigasi mobil ataupun pelacakan ponsel. Nah, untuk alat-alat itu sendiri teman-teman pasti melihatnya setiap hari, tapi tanpa kita sadari ternyata menggunakan konsep teorema Pythagoras. Nah, untuk kegunaan yang kedua yaitu pada bidang arsitektur dan konstruksi. Dalam bidang ini teorema Pythagoras bisa diaplikasikan khususnya pada bangunan atau bidang yang berbentuk segitiga, contohnya atap bangunan. Nah, rumus dasar teorema Pythagoras yang menyatakan sebuah segitiga akan selalu memiliki sudut tegak jika sisi-sisinya memenuhi kondisi tertentu digunakan oleh para insinyur dalam membuat kerangka bangunan. Dan kegunaan yang ketiga, desain layar televisi atau monitor yang ternyata sering kita gunakan setiap harinya ya teman-teman. Jadi teman-teman, teorema Pythagoras itu ternyata masih memiliki kegunaan yang masih lebih banyak lagi, bukan hanya yang saya lampirkan di sini. Tapi ternyata masih ada kegunaan lainnya lagi yang bisa teman-teman pelajari dan teman-teman cari tahu agar teman-teman tidak merasa percuma mempelajari tentang teorema ini. Karena ternyata teorema ini memiliki kegunaan dalam kehidupan kita manusia untuk memudahkan kehidupan kita. Nah, teman-teman, mungkin sekian saja presentasi saya untuk materi teorema Pythagoras. Terima kasih karena sudah menonton video saya sampai terakhir. Sampai jumpa.